untuk menuju menjadi bos itu prosesnya jangan melihat hari ini jadi bos. Ya. Proses awalnya dilihat. Nggak bisa ujug-ujug kita nyampe ke gunung Betul. tanpa ada jalan. Nggak bisa kita jalan tanpa ada petunjuk jalan. Betul. Makanya alat-alat itu disiapkan. Halo teman-teman Semangkara, kembali lagi di episode kita yang terbaru. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Haji Masduki yang memiliki sarjana di pendidikan agama Islam. Dia merupakan wakil ketua kedua di DPRD Kota Cilegon. Pak Masduki juga merupakan salah satu pengusaha yang sangat signifikan perannya di bidang kewirausahaan di Kota Cilegon. Terima kasih Pak Masduki. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari sesi awal ini saya pengen gali lebih jauh ke awal-awal di mana Pak Masduki itu ngerintis karirnya. Mungkin dari level sekolah dulu, dari level edukasi, kayak gitu Pak Masduki. Ya, terima kasih adik-adik saya semuanya, saudara-saudaraku, pemirsa Podcast Semangkara. Podcast Semangkara. Dalam hal ini saya senang dengan kehadiran teman-teman semuanya, adik-adik saya, generasi muda yang penerus bangsa. Karena bicara apapun itu kita harus menyiapkan generasi-generasi muda yang hebat, generasi-generasi muda yang keren, ya. Makanya ketika teman-teman berkenan hadir di sini saya bangga. Jangan sampai gedung anggota DPRD ini seolah-olah sakral, ya, bahwa seolah-olah tidak bisa dikunjungi oleh adik-adik saya ini. Makanya momentum pagi hari ini, momentum yang baik, paling tidak kita bisa sharing tentang perjalanan hidup, ya. Seperti apa sebetulnya perjalanan hidup kita, dari mana dan kemana, dan seperti apa sih mempersiapkan generasi-generasi muda hari ini. Ya. Karena kita juga ada istilah dunia itu pasti ada alih generasi. Matahari aja ada terbit, ada terbenam. Kalau kita tidak menyiapkan generasi-generasi muda yang hebat, maka ini bahaya, nanti akan ada lost generation. Nah, ini yang kita antisipasi. Terima kasih atas apa yang disampaikan tadi, bahwa betul adanya kita hari ini menduduki sebagai unsur pimpinan DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu wakil ketua 2 di DPRD Kota Cilegon. Cukup luar biasa hari ini, dan sesuatu yang kita capai hari ini itu tidak pernah disangka dan tidak pernah kita siapkan. Ya. Itu yang perlu jadi catatan. Ya. Saya awal mula dari SDN Gunung Sugi. SDN Gunung Sugi, lulus dari SDN Gunung Sugi langsung ke pesantren Latangsa di Rangkas Bitung, 6 tahun di sana sampai SMA, SMP SMA di sana. Kalau istilah para santri itu penjara suci lah ya. Jadi penjara suci itu adalah bagaimana kita diterpa di pendidikan pesantren modern di sana. Terus bagaimana kita bisa berlatih tentang disiplin, ya, baik bangun tidur, terus mulai dari aktivitas kehidupan kita selanjutnya, ya. Karena perlu kita ketahui bersama, hidup itu adalah perlu ada persiapan. Setuju. Ya, perlu ada persiapan. Yang kedua, hati-hati hari ini, pergaulan cukup luar biasa. Nah, yang ini harus kita siasati. Masuk ke pesantren SMP SMA di Rangkas Bitung, pesantren modern, pondok pesantren Latangsa. Setelah itu
pikiran kita saat itu adalah setelah dari situ kan kita sudah luar biasa tuh terpaannya. Ternyata kedua orang tua saya pengen anaknya menjadi juru dakwah. Iya. Akhirnya kita dikuliahkan di UIN Bandung, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, ini supaya sebagai motivasi teman-teman. Hari ini teman-teman di sekolah di SMA N1 Kramat Watu. Jangan sampai di sekolahan itu pasif dan tidak berorganisasi. Ya, itu. Saya di Latansa kelas 4 itu sudah aktif di OSIS, SMA itu sebagai bendahara OSIS. Kelas 5 saya udah jadi pengurus OSIS juga bagian keamanan. Kalau di pesantren kan. Kuliah berbekal itu, alhamdulillah kuliah saya menjabat presiden mahasiswa di Bimbingan Penyuluhan Islam. Terus ekstrakurikulernya, kebetulan background saya dari Himpunan Mahasiswa Islam, mungkin bisa teman-teman juga bisa tahu. Disitulah belajar tentang persoalan organisasi. Persoalan organisasi, dan alhamdulillah berbekal organisasi itulah saya lulus dengan yudisium cum laude. Dan ingat ya, saya berpesan sama generasi muda hari ini, jangan terlalu terlena dengan organisasi yang urusan akademik terabaikan. Ya. Nah, ini yang repot. Kadang-kadang urusan aktif organisasi, urusan kuliah, urusan belajar diabaikan. Nah, makanya jangan sampai itu. Masuk ke sesi berikutnya adalah bagaimana ceritanya saya terjun ke dunia politik. Tuh. Nah, awas nih. Iya, betul. Yeah. Karena emang seperti yang kita tahu di politik itu atau mungkin secara general di berbagai cabang pemerintahan itu tuh background pemain atau mungkin profile orang-orang itu beragam gitu ya. Yeah. Ya Pak ya. Ada yang mungkin dari wira swasta, mungkin ada yang juga pengusaha, mungkin juga ada yang awalnya dari sisi awalnya dari kuliah langsung terjun ke politik. Jadi backgroundnya beragam gitu. Saya pengen langsung masuk kalau secara general ya Pak ya, secara umum tugas dan tanggung jawab DPRD dalam menjalankan pemerintah itu apa sih Pak untuk teman-teman kita yang belum tahu gitu? Ya, terima kasih nih ya. Lembaga DPRD itu adalah lembaga perwakilan rakyat. Lembaga DPRD itu. Lembaga DPRD itu adalah siap dikritik, siap menerima keluh kesah masyarakat. Yeah. Karena tugas pokok daripada DPRD itu adalah 3. 1, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. DPRD bukan eksekutor. Ingat, DPRD itu bukan lembaga yang bisa mengeksekusi program. Akan tetapi DPRD itu adalah bagaimana melakukan pengawasan program yang sudah dianggarkan. Ketika wali kota dan wakil wali kota itu bicara program, konteks pembahasannya ada di DPRD bersama-sama dengan DPRD. Maka disebut dengan DPRD itu tugas pokoknya adalah penganggaran. Nah, salah satunya bagaimana menganggarkan misalkan program-program pemerintah. Contoh, wali kota dan wakil wali kota memiliki program pembangunan jalan. Ya. Maka ini dibicarakan dulu ada di DPRD itu namanya Badan Anggaran. Badan Anggaran itu mengkaji, menganalisis, mendiskusikan plus minus dari itunya. Setelah oke penganggarannya, baru itu disetujui. Ketika DPRD tidak menyetujui itu, maka tidak akan berjalan program pemerintah itu. Itu tugas pokoknya penganggaran. Yang kedua, DPRD itu punya tugas
melakukan legislasi. Nah, ini masuk nih. Legislasi itu bagaimana kita membuat produk undang-undang. DPRD harus memiliki produk undang-undang. Undang-undang DPRD yang diusulkan itu adalah ada perundang-undangan yang inisiatif dari DPRD, ada yang emang perda yang emang diusulkan oleh eksekutif wali kota. Contoh itu ya. Contoh peraturan daerah yang terkait dengan persoalan bagaimana konsep mengurangi pengangguran yang ada di Kota Cilegon. Ya. Nah, pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini DPRD sudah mengusulkan, sudah diparipurnakan terkait peraturan daerah pengelolaan tenaga kerja lokal. Kenapa hal ini perlu dipandang perlu? Ini perda inisiatif karena tugas DPRD itu bagaimana melahirkan peraturan daerah juga, membahas bersama-sama dengan pemerintah. Perda inisiatif yang kemarin kita waktu periode karena saya sekarang udah 2 periode di DPRD Kota Cilegon ini. Periode pertama saya menjabat sebagai Ketua Komisi 1. Nah, perda yang diusulkan oleh DPRD saat itu perda inisiatif terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Sekarang kan pengangguran banyak banget nih. Tuh, setuju. Ya kan? Nah, maka sensitivitas daripada DPRD itu muncul. Nah, yang kedua, bagaimana misalkan pemerintah hari ini melakukan program-program kerjanya dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dibahas oleh DPRD, kita punya tugas pokoknya mengawasi. Pengawasan. Maka substansi dari tugas pokok DPRD itu adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran. KJT. Gitu. Siap. Jadi secara garis besar kita langsung ambil dari kepanjangan DPRD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dari memaknai kata ini aja kita udah tahu kalau misalkan DPRD itu fungsinya untuk mewakilkan suara rakyat dalam diskusi dengan cabang pemerintahan yang lain. Begitu ya Pak ya? Ya. Jadi termasuk fungsinya yang tadi mendiskusikan program-program dengan cabang eksekutif sebagai perwakilan suara dari rakyat. Seperti itu ya kira-kira Pak? Ya. Oke, jadi selanjutnya tuh kita pengen lebih explore lebih dalam tentang job desk-nya gitu. Bahkan kita tahu di DPR itu kan banyak komisi-komisi apa ya? Iya. Nah, Bapak tuh menjabat sebagai wakil ketua 2. Kalau komisi kan lebih spesifik gitu. Komisi 1 mungkin tugasnya apa? Kalau wakil ketua 2 atau eksekutif level atau jabatan kepemimpinan tuh biasanya kesibukan atau tugas jobnya tuh gimana gitu Pak? Ya, terima kasih. Nah, ini supaya memang tahu juga teman-teman juga ya. Ya. Bahwa di DPRD itu satu kita punya beberapa tatanan pembagian. Ya. Ada 3 unsur pimpinan di DPRD, ada ketua 1, ada ketua 2. Ketua 1 pimpinan DPRD hari ini ketuanya adalah dari Partai Golkar. Ya. Wakil 2 dari Partai Gerindra, kebetulan kita PAN, wakil 1 Gerindra, wakil 2 adalah PAN. Ya. Nah, itu diambil daripada pemenang pemilu 3 besar. Ya, 3 besar. Di DPRD itu terbagi karena tugas pokoknya, tugas dan fungsinya sebagai tadi itu adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Ya, maka di DPRD itu kita bagi komisi-komisi. Ada komisi 1 itu terkait dengan membidangi persoalan pemerintahan. Ya. Terkait pemerintahan, perizinan, itu komisi 1. Komisi 2 itu terkait dengan persoalan sosial. Ya, sosial. Komisi 3 terkait dengan pendapatan. Bagaimana potensi-potensi pendapatan yang ada di Kota Cilegon ini bisa digali dengan baik oleh pemerintah. Ya. Maka secara spesifik di situ ada Komisi 3 yang menggali itu. Misalkan potensi pendapatan pajak ini petanya dari mana? Potensi pendapatan pengolahan sampah retribusi dari mana? Karena kita nggak bisa
berjalan merealisasikan program kalau pendapatannya itu tidak signifikan. Tidak bisa kita bicara persoalan belanja ya, karena kalau misalkan kita potensi pendapatannya itu tidak ada, omong kosong. Nah, maka disitulah konsentrasi Komisi 3 yang mengkaji itu. Ada Komisi 4 yang terkait dengan lingkungan. Ya, misalkan kecemaran lingkungan, terus bagaimana situasi udara. Ini ada yang membidangi. Apalagi di Cilegon kota industri gitu ya. Kota industri. Dan perlu diketahui sama teman-teman juga, pemirsa semuanya, bahwa di DPRD juga ada badan pembuat produk undang-undang, yaitu yang disebut dengan Bapemperda. Dan ketiga, yang selanjutnya adalah bahwa di DPRD juga ada namanya Badan Kehormatan. Jadi ketika anggota DPRD itu melakukan melanggar kode etik, contoh melakukan asusila, melakukan perilaku-perilaku yang secara norma, baik norma agama maupun norma hukum itu melabrak, maka ada lembaga yang mengklarifikasi, ada lembaga yang menangani, yaitu Badan Kehormatan. Nah, itu karena marwah DPRD juga harus dijaga. Ya, yang kedua juga bagaimana anggota DPRD, karena anggota DPRD itu adalah perwakilan daripada masyarakat, maka secara kode etik, secara etika harus betul-betul dijaga. Ketika melabrak itu, maka ada namanya persidangan di Badan Kehormatan. Itu. Iya. Oke. Jadi emang sebenarnya kenapa kita bahas dengan detail gitu, apa sih peran DPRD? Karena dari tren yang saya lihat karena emang kita nggak bisa pungkiri selama 20 tahun, 30 tahun terakhir, emang politik Indonesia tuh nggak bisa lepas dari kasus-kasus korupsi, ya kan? Nah, kasus korupsi yang terus berulang-berulang ini ngebuat yang saya lihat ya, anak muda itu atau Gen Z tuh jadi kayak apatis gitu. Udahlah, saya nggak mau dengar politik. Udahlah, saya nggak peduli dengan apa. Toh itu juga nggak akan ada pengaruhnya sama saya. Nah, yang mana kita sebagai anak muda jujur gak setuju, karena justru politik itu sangat berpengaruh kan. Nah, itu kenapa kita bahas dengan detail apa sih dengan detail fungsi-fungsi lembaga-lembaga masyarakat yang seperti ini. Selanjutnya tuh saya pengen bahas lebih panjang tentang masalah pengangguran gitu, Pak. Karena yang seperti kita tahu kayak di Cilegon ini kan kota industri gitu tapi isu pengangguran itu merupakan isu yang paling besar itu, paling sering didengar ketika saya ngobrol dengan warga Cilegon atau gimana. Jadi saya pengen lebih tahu sebenarnya bottleneck-nya itu di mana itu, Pak? Apakah sumber daya manusianya yang kurang atau memang pabrik-pabrik atau industri-industri pelaku pasar yang ada di sini itu emang nggak bermain dengan fair? Bottleneck-nya gimana sih, Pak, ceritanya? Oke. Ya, gini. Kalau kita jangan melihat sisi negatifnya dari isu hari ini. Iya. Anak muda jangan anti politik. Iya, betul. Karena nanti akan mengisi kantor ini siapa? Ya. Kalau bukan generasi-generasi muda hari ini. Ya. Yang kedua, kita adalah orang beragama semuanya. Ketika kita antipati dengan politik, maka siap-siap kita akan tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Karena regulasi itu dibuat oleh penguasa. Tuh. Kita berpolitik itu bagaimana caranya? Secara teori adalah bagaimana meraih kekuasaan. Akan tetapi meraih kekuasaan bagaimana untuk kita manfaatkan kepada yang positif. Iya, rakyat luas gitu. Rakyat luas. Karena kita orang beragama, dan definisi agama secara harfiah itu adalah, kalau teman-teman perlu tahu, merujuk dari yang pendapat Rektor UIN Bandung, Pak Endang Satori dalam bukunya Pengantar Ilmu Filsafat. Agama itu secara harfiah artinya adalah A itu tidak, gama itu kacau. Maka karena kita umat beragama, bagaimana diri kita tidak kacau, bagaimana kita punya tanggung jawab sosial kemasyarakatan juga supaya tidak kacau. Jangan sampai dengan arah kebijakan-kebijakan politik
negara kita kacau. Betul. Yang kedua, kasihan orang-orang misalkan saudara-saudara kita yang emang akibat kebijakan politis yang emang kurang pro rakyat, akhirnya menyengsarakan. Iya. Nah, di sini yang harus terketuk bagi diri kita bahwa kita harus terjun, kita harus jangan anti politik. Iya. Kita harus masuk ke dunia politik. Kita paling tidak bisa mewarnai kebijakan itu. Ketika kebijakan itu tidak pro rakyat, kita bisa debat di parlemen. Betul. Nah, makanya teman-teman yang masih SMA hari ini belajar politik supaya bisa mewarnai kebijakan-kebijakan, kita bisa mengkanter kebijakan-kebijakan yang sekiranya akan menyengsarakan rakyat. Karena di dunia parlemen ini adalah bebas kita berpendapat, bebas kita berdebat dengan arah kebijakan itu. Nah, makanya kita jangan anti politik. Yang kedua adalah bahwa politik itu adalah sebagian daripada dakwah. Ya. Ya. Apakah Rasulullah dulu tidak bermain politik? Berpolitik. Sehingga hari ini kita beragama Islam, kalau tanpa strategi politik yang dilakukan oleh Rasulullah, nggak mungkin nyampe ke Betul. Setuju. sini. Ya, bagaimana strategi politik Rasulullah saat itu? Dia dari hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Bagaimana dulu dakwah dengan sembunyi-sembunyi? Itu politik. Makanya tokoh politik adalah kita, khususnya umat Islam, adalah tokoh politik adalah ya tuntunan kita ya Nabi besar Muhammad SAW. Itu tokoh politik kita. Iya. Ya. Apa metodologi yang dia lakukan? Yang dia lakukan metodologinya adalah bagaimana seorang politisi itu harus mempunyai ilmu. Betul. Kalau nggak berilmu, politisi siap-siap aja kecebur. Ya. Keceburnya kemana? Dia nafsunya tinggi, ya kan? Gitu. Itu nggak punya ilmu. Yang kedua, yang tadi disebutkan, dia nggak berpikir tentang kesengsaraan masyarakat, korupsi, ya itu. Yang ketiga adalah bagaimana strategi politik yang harus kita anut adalah politisi itu harus memberikan contoh yang baik. Ya. Nggak bisa seorang politisi itu ugal-ugalan memberikan contoh misalkan minum-minuman. Nah, nggak bisa. Politisi itu karena sebagai public figure harus memberikan contoh yang baik, yaitu konteks mauidhah hasanah. Politisi yang ketiga adalah seorang politisi kalau tidak bisa berdebat bukan politisi. Iya, betul. Nah, ini politisi itu harus pintar berdebat dalam konteks mujadalah, kalau dalam konteks Rasulullah. Nah, jadi seorang politisi itu ketika ada sesuatu yang tidak pas dengan kepentingan masyarakat, berargumentasi. Nah, jangan sampai seorang politisi datang, duduk, menyaksikan, mendengarkan, menyetujui, ketuk palu saja. Nggak bisa. Yeah. Politisi itu harus mampu berdebat, berargumentasi. Konsep argumentasi itu harus mempunyai banyak referensi. Makanya seorang politisi yang tadi disebutkan kategorinya adalah harus memiliki ilmu, yaitu adalah hikmah, itu adalah ilmu. Maka politisi harus banyak ilmu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana siasatnya ketika hari ini kota Cilegon ya bicaranya kota industri, tapi kenapa penganggurannya juga banyak? Tuh. Nah, ini kan secara ini kurang balance, kurang fair dong. Iya. Nah, kurang fair. Apakah kita menjadi penonton di rumah kita sendiri, atau malah justru kita menjadi mau jadi pemain atau menjadi penonton gitu? Jadi jangan terlena, kita harus jadi pemain. Ya, jangan jadi penonton, kita harus jadi pemain di situ di dalamnya. Bagaimana caranya? Secara regulasi pemerintahan. Kenapa tadi saya dorong bahwa perda inisiatif yang kita dorong kemarin adalah yang kita sudah jadi adalah bagaimana perlindungan tenaga kerja lokal, pengelolaan tenaga kerja lokal. Jadi bukan pengelolaan. Bagaimana kita mampu mengelola teman-teman dari lulusan SMA, pemagangannya, ya kan? Yang kita atur tuh ya di peraturan daerah itu. Yang kita atur adalah bagaimana di situ mekanisme kewajiban-kewajiban industri baik CSR-nya maupun tanggung jawab sosialnya mereka. Di peraturan daerah itu yang perda inisiatifnya dari DPRD itu adalah satu, industri wajib melakukan training atau pemagangan. Ya. Minimal kalau saya limit 20% dari jumlah karyawannya. Ya. Itu.
Nah, di sini sebetulnya ketika sudah magang, sudah disekolahkan di situ, harus fair juga industri juga ketika ada misalkan yang pensiun, ya kan? Ya. Ada yang berhenti, maka wajib diatur di situ di peraturan daerah itu. Wajib merekrut karyawan dari orang pemagangan ini, peserta pemagangan. Itu. Ya. Itu regulasi yang kita buat kemarin. Maka dengan konsepsi ini emang kita masih ada kelemahan di penegakan peraturan daerah. Ya ini. Karena penegakan peraturan daerah itu bukan konteksnya bukan ada di DPRD, ada di eksekutif yaitu Satpol PP. Nah, makanya kemarin kita bicara, kemarin ada rapat gabungan juga terkait RPJMD, maka perda ini harus betul-betul diperkuat, betul-betul direalisasikan, betul-betul ditegakkan. Karena kalau ini ditegakkan, maka insya Allah pengangguran kita akan berkurang. Tuh. Sekarang yang dirasakan teman-teman hari ini, gimana? Magang aja susah. Ya. Nyari lokasi magang aja susah. Mau PKL nih, masuk ke ini, ujung-ujungnya PKL-nya kan ke yang biasa-biasa saja. Padahal secara ideal harusnya PKL itu adalah ke tempat-tempat. Nah, makanya ini juga yang harus menjadi terobosan bagi sekolah-sekolah. Lakukan MOU dengan ini. Ya. Lakukan MOU dengan beberapa industri instansi supaya emang anak muridnya ketika mereka mau melakukan PKL, praktek-praktek begitu mudah. Nah, tugas daripada kepala-kepala sekolah yang ada di kita melakukan kerjasama dengan industri-industri yang ada di Kota Cilegon ataupun di Banten ini, ya gitu. Oke. Seperti yang tadi Pak Mas Duki bilang, sebenarnya masalah pengangguran ini bukan cuma masalah pemerintah aja. Ada caranya ketika ke anak muda itu keluar dari siklus pengangguran, mengakhiri rantai kemiskinan dengan cara mengupgrade skill sendiri. Karena jujur susah ya Pak ya. Kalau misalnya kita pengen improve ekonomi keluarga kita, tapi setiap hari kita hanya protes saja ke pemerintah. Kenapa saya susah ini? Tapi tidak sadar diri untuk mengupgrade skill kita sendiri. Justru itu bakal mempersulit diri gitu. Salah satunya sarana untuk mengupgrade skill kita tuh yaitu dengan internet gitu kan. Informasi tuh sekarang sangat mudah didapatkan. Tapi emang butuh kesadaran sendiri, mungkin bantuan sosialisasi dari berbagai stakeholder untuk menyadarkan gitu kalau anak muda kita bisa mengupgrade skill dengan sarana-sarana yang lebih modern dan lebih mudah diakses. Nah, ngomongin masalah menambah skill nih Pak, sebenarnya juga salah satu kunci untuk keluar dari rantai kemiskinan atau meningkatkan mobilitas sosial kita ke atas secara ekonomi yaitu dengan kewirausahaan. Bapak setuju nggak? Setuju. Setuju kan? Nah, seperti yang kita tahu, Bapak itu merupakan pengusaha juga ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal-awal ceritanya Bapak usaha itu kayak gimana gitu. Mungkin untuk menginspirasi anak muda juga. Oke, terima kasih. Ini hebat ini pertanyaan, bagus banget ya. Hidup itu pilihan. Ya. Mau jadi pekerja atau mau jadi bos atau mau menciptakan lapangan kerja. Ya. Itu. Proses daripada pilihan itu begini. Akan tetapi untuk menuju menjadi bos itu prosesnya jangan melihat hari ini jadi bos. Ya. Proses awalnya dilihat. Nggak bisa ujug-ujug kita nyampe ke gunung tanpa ada jalan. Nggak bisa kita jalan tanpa ada petunjuk jalan. Makanya alat-alat itu disiapkan. Selama 5 tahun setelah lulus dari Bandung, saya bekerja di salah satu kontraktor ya, di Ciwandan. Saya tidak bekerja di misalkan di perusahaan-perusahaan bonafit, Ya. karena potensi diri kita tidak tereksplor di situ. Jadi saya memilih bekerja di salah satu perusahaan kontraktor di sana sebagai staf administrasi. Di masa-masa kerja itu saya sudah punya target. Ya. Jadi jangan mengalir aja, jangan. Ya. Di masa-masa kerja itu saya bekerja di sini cukup 5 tahun.
Maka saya harus kuasai semua secara manajerial. Harus saya transfer semua ilmu yang ada di sini. Paling tidak saya bisa implementasikan nanti saat saya menjadi wira swasta. Ya. Di saat itu karena pemikiran kita adalah bagaimana target 5 tahun, diperintah apa saja oke. Ya, staf administrasi disuruh ngawasin muat, disuruh ngawasin oke. Karena saya pengen bagaimana terkuasai tentang ilmu usaha. Kadang-kadang anak sekarang adalah, oh itu bukan bidang saya, itu bukan job di saya. Akhirnya kita hanya bisa satu bidang. Iya. Gak bisa kita bisa satu bidang, gak bisa. Ya, karena saya potong. Iya. Jadi pengusaha itu harus bisa semua gitu ya, Pak? Bisa Setuju, semua. Kan? Iya, harus bisa semua. Bagaimana cara lobby? Bagaimana cara kita membuat penawaran? Bagaimana cara pengkondisian? Bagaimana cara rekrutmen karyawan? 2 tahun saya menjadi manajer administrasi, 2 tahun saya jadi manajer personalia, mengelola karyawan saat itu 116 karyawan saat itu di salah satu perusahaan Bonafit lah di Ciwandan. Nah, saya jalani itu semua. Bagaimana saat itu saya belajar berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana saya bergelut tentang persoalan bikin kontrak kerja waktu tertentu, ya KKWTT. Apa peraturan KKWTT itu seperti apa? Mekanisme menjadi outsourcing itu seperti apa? Perusahaan outsourcing itu. Paling tidak saya kuasai itu. Setelah 5 tahun, 4 tahun saat itu, setelah 4 tahun, nah ini emosional target, jangan ujuk-ujuk lantas menggunakan emosi kita keputusannya. Benar. Ya, di situ kita sebelum keluar kita sudah bikin perusahaan CV. Ya. Kita harus berpikir jangan sampai mengalami masa transisi ini, karena masa transisi itu kita repot karena punya kebutuhan. Betul. Kadang-kadang orang belum dapat pekerjaan yang baru melamar sudah keluar dari perusahaannya. Kalau saya dulu tidak. Saya bikin dulu perusahaan masih bekerja itu, saya coba marketkan perusahaan itu, perusahaan saya sendiri, sambil di sela-sela waktu kosong saya dalam bekerja, komunikasi bagaimana ini bagaimana. Dan pada ujungnya ketika itu saya dapat kontrak kerja atas nama perusahaan saya sendiri. Akhirnya baru saya keluar dari situ. Dan setelah keluar itu, nah, eksistensi diri juga harus ditunjukkan. Ya. Saya aktif saat itu di Karang Taruna, di Ciwandan, Gunung Sugi. Yang kedua, saya aktif di Badan Koordinasi Pengusaha Gunung Sugi BKPG sebagai sekretaris BKPG dulu. Di Karang Taruna saya sebagai ketua koperasi Karang Tarunanya. Itulah proses pendewasaan kita. Proses bagaimana kita menjadi seseorang. Ya. Apakah punya perencanaan kita mau terjun ke dunia politik? Enggak. Akan tetapi kita menjadi ketua tim sukses itu 2 orang. Yang pertama saya sebagai ketua tim sukses Pak Haji Iye Iman Rohiman. Yang kedua saya juga duduk di dewan saat itu. Saya juga menjadi ketua tim sukses Pak Haji Alimuddin saat itu, duduk juga di dewan. 2 kali saya mengantarkan calon-calon anggota DPRD dan gol semuanya. Dan giliran saya saat itu tidak berpikir bahwa saya akan terjun ke politik, ya kan itu. Nah tiba-tiba ketika 2 generasi ini saya dipanggil secara khusus oleh 2 ini almarhum Pak Haji Alimuddin, panggil bahwa saya diharuskan nyalon dewan. Saat itu saya tidak mau, karena lebih enjoy jadi pengusaha. Benar. Ya, ya. Benar. Hidup udah enak jadi pengusaha, jadi politisi. Nggak ada yang ngatur pengusaha. Waktu sepengennya dewek. Kalau jadi dewan kan waktu tuh dijadwal. Iya. Ya nih, saya tahu waktu di padat banget kayak gitu. Kalau jadi pengusaha ya enjoy saja gitu, santai. Ya, nggak ada pengawasan pemerintah, nggak ada apa. Ini istilahnya dalam konteks apapun itu lah ya. Ya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel.
Akhirnya apa kata-kata yang saat itu menyentuh dalam diri saya? Kenapa pada ujungnya saya terjun ke dunia politik? Ada kata-kata yang menyentuh. Kalau kamu tidak nyalon dewan, maka Gunung Sugi tidak ada dewan. Kasihan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kemana. Saat itu tuh ya. Karena bicara persoalan masyarakat Gunung Sugi saat itu, masyarakat kita semuanya, masyarakat Cilegon, mau mereka menyampaikan, nanti kamu nggak ada dewan di sini. Saat itu saya bilang, saya nggak aktif partai. Saya bukan pengurus partai. Mau dari mana saya nyalonnya? Ya. Ya, gitu. Apa? Karena bicara masyarakat tadi, jiwa sosial saya kepanggil. Iya. Akhirnya saya mencari partai sendiri. Udah injury tab, udah mau tutup, lari ke saat itu ke Partai Golkar sudah penuh caleg. Lari ke partai lainnya juga sudah penuh. Akhirnya saya coba komunikasi dengan Partai Amanat Nasional dan tinggal satu slotnya. Ya kebetulan ya udah saya laporan lagi tuh ke tokoh tuh yang tadi saya sebutkan. Saya bilang ada di Partai Amanat Nasional, cuman saya dikasih nomor urut 8. Ya. Saat itu. Nomor urut berapa saja, partai apa saja kamu mau jadi. Ya udah. Akhirnya saat itu proses saya terjun ke dunia politik. Masuk ke dunia politik, nyalon dengan nomor urut 8. Saat itu adalah masih suara terbanyak dan sampai saat ini suara terbanyak dan akhirnya saya jadi dan betul adanya bahwa apa perbedaannya hari ini yang kita rasakan antara menjadi pengusaha dan menjadi politisi. Perbedaannya adalah ada tingkat kepuasan di kita ketika ada persoalan masyarakat, kita bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berargumentasi dengan baik, dengan santun. Yang kedua, ketika misalkan kita kayak persoalan-persoalan yang terjadi, misalkan model sekolahan rusak, jalan rusak, kita bisa langsung menyampaikan ke eksekutif dan ini langsung bisa direspon. Paling nggak prosesnya ditempuh, penganggaran ditempuh, dan alhamdulillah kita hari ini itu yang kita rasakan. Kalau saya hanya jadi pengusaha mungkin tidak bisa berbuat seperti itu. Ketika sekarang berkolaboratif menjadi pengusaha, ada di politisi dan background pengusahanya, maka hal itu ada kepuasan batinnya di situ. Mungkin begitu. Jadi emang kalau misalkan saya rangkum yang seperti tadi Pak Mas Duki sampaikan, kepuasan hidup itu bukan hanya tujuannya memuaskan diri sendiri gitu ya. Menjadi pengusaha mungkin menjadi tambah lebih kaya, uangnya tambah banyak, mungkin memuaskan diri secara batin ya. Tapi secara jiwa gitu, manusia tuh, saya percaya manusia itu adalah makhluk sosial yang pada dasarnya itu mempunyai hasrat untuk membantu sesama gitu. Jadi sebenarnya mungkin kunci hidup bahagia dari Pak Mas Duki yaitu adalah bangun dulu fondasi yang kuat, lalu setelah fondasinya kuat, ayo kita bantu masyarakat luas yang emang membutuhkan. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya, karena gini, dan teman-teman juga harus tahu, secara teoritik, secara psikologi Islam, pendapat Profesor Dr. Dadang Hawari dalam bukunya pengantar ilmu kedokteran itu, bahwa manusia itu terbentuk dari 3 unsur, bio, psiko, sosial, sosio. Apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita bahwa kita itu makhluk sosial, yes. Nggak bisa kita itu makhluk biologis, butuh berkembang biak, ya kan? Makanya kita punya anak, punya apa? Nggak bisa kita itu. Makanya kita harus punya keturunan segala macam. Nah, itu karena kita sebagai makhluk biologis. Ya. Yang kedua, kita makhluk fisik, makhluk yang berfisik. Fisik kita itu akan kerdil kalau kita nggak dikasih makan. Betul. Iya, bener banget. Ya kan? Iya. Kalau kita nggak dikasih makan, kita akan kerdil. Dan bagaimana cara mengasih konsumsi fisik itu? Kita harus kasih makan fisik kita. Benar. Butuh istirahat, butuh tidur. Coba hajar 3 hari 3 malam, badan kita nggak tidur. Kalau nggak ngedrop fisik kita.
Karena itu unsur manusia, bio, psiko. Nah ini sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup secara individual. Makhluk yang tidak bisa hidup melihat orang itu sengsara. Kita harus punya sensitivitas. Kita harus bisa saling membantu. Harus saling support. Harus saling menjaga. Yaitu kan manusia sosial. Lupa saya. Terakhir adalah manusia itu adalah bio, psiko, sosio, spiritual. 4 berarti. Manusia sebagai makhluk sosial, spiritual. Maka keseimbangan antara fikir dan zikir itu harus dilakukan oleh generasi muda. Nggak bisa kita hanya berpikir rasional dan tanpa menanyakan tentang zikir kita. Konsepsi zikir itu apa? Satu bekal yang emang dititipkan ke kita semuanya. Ke kita semuanya. Generasi-generasi muda kelak nanti, bahkan generasi kita, adalah zikir, ingat dengan eksistensi diri kita. Bahwa kita itu manusia akan meninggal pula, meninggalkan alam ini. Segala sesuatu yang ada ini tidak abadi, maka dibekali dengan kita adalah hati nurani. Hati-hati. Nah, maka generasi muda hari ini kalau pengen terhindar dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari pencurian, ya, maka gunakan hati nuraninya. Tuh. Hati nurani itu adalah cahaya. Jangan kolbu. Kolbu itu asal dari kata dari kolaba, yukole, bulak-balik. Maka saya bangga dengan teman-teman SMAN 1 Kramat Watu ini yang sudah hebat, kreatif, sebagai wadah kreativitas seperti itu. Kenapa saya support banget dengan teman-teman? Karena paling tidak menjadi contoh bahwa inilah pondasi awal kreativitas kita, pondasi awal diskusi kita di tingkat bawah untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Oke, teman-teman, tadi adalah perbincangan saya dengan Bapak Haji Masduki SAG. Perbincangan kita menyangkut hal-hal yang menyangkut hal-hal seputar filosofi, keagamaan, kemanusiaan, kewirausahaan, edukasi, dan juga pelayanan ke masyarakat. Mungkin hanya segitu pembicaraan saya dengan Pak Masduki. Terima kasih Pak Masduki. Ya, makasih banyak teman-teman semuanya. Iya. Ya, sekali lagi itu. Silakan, ini DPRD. Mau dilihat silakan, nggak apa-apa. Karena DPRD juga harus kita terbuka juga. Silakan, mau tanya, mau keliling nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga. Untuk closing, jangan lupa teman-teman yang pengen tungguin episode-episode terbaru kita yang bakal lebih seru juga, mungkin gak kalah seru sama yang ini. Kalian bisa kunjungi sosial media kita di TikTok, Instagram, dan juga YouTube di @osismpk Smanker. Mungkin sekian podcast pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.